Justru boleh pulang kampung, tidak boleh mudik adalah solusi brilian. Ditulis oleh Jaya Surbakti, dilansir dari sewor.com. Semakin kesini, semakin saya menyadari ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang Jokowi yang sama sekali tidak dimiliki oleh tokoh siapa apapun di negara ini. Makanya saya percaya Tuhan telah meletakkan amanah kepada beliau untuk menjabat presiden kembali di periode kedua. Saat Tuhan juga menakdirkan akan ada persoalan berat wabah pandemi virus corona di negeri ini. Percayalah, tidak ada yang bisa menghasilkan solusi brilian, menyeluruh dan mencakup kepentingan yang lebih luas seperti ini selain Jokowi. Tidak lawan politiknya, tidak pendukungnya, tidak juga Najwa Shihab, apalagi sekedar Anies Baswedan. Saya pribadi selama ini berputar antara opsi pilihan kaku yang terbiasa diterapkan oleh orang-orang awam, seperti pertanyaan dari seorang Najwa Shihab. Pilihan selalu berputar antara, kalau sekarang malah dilarang mudik, kenapa selama ini orang-orang dibiarkan kembali ke kampung halamannya? Bukankah itu pilihan yang salah dan terlambat? Kita terbiasa dengan pilihan, kalau bukan A seharusnya B, dan itu harus dilakukan secara tegas. Tapi ternyata Jokowi bukan orang gampangan seperti itu, yang mau dikekang hanya dengan pilihan-pilihan terbatas. Kalau cuma memilih seperti itu, jangankan Najwa, Fadlizon pun akan mudah sekali menjawabnya. Toh tinggal sebut saja, lalu kerjakan, selesai. Dampaknya bagaimana itu urusan belakangan. Beruntung Jokowi tidak seperti itu. Dia menganalisa semua dampak dari segala sisi. Dia mempertimbangkan semua kemungkinan untuk mendapatkan hasil terbaik. Bisa jadi semua solusi diambil, bisa jadi pula sama sekali tidak diambil. Dan keputusan Jokowi untuk memperbolehkan warga untuk pulang kampung, tapi melarang warga untuk mudik, adalah solusi yang paling brilian yang saya tahu, yang tidak mungkin terpikirkan oleh siapapun selama ini. Dengan keputusan seperti itu, Jokowi tetap menjaga ketenangan warga tanpa mesti berbondong-bondong berdesak-desakan seperti yang terjadi di dia saat pemerintahnya memberlakukan satu keputusan. Dengan keputusan itu, Jokowi menjaga nilai kemanusiaan warga, menghormati hak warga yang sebenarnya memang sedang merantau di daerah lain untuk mulai mempersiapkan kepulangannya ke kampung halaman, tetap tanpa kepanikan. Jelas, mereka yang punya KTP daerah asal dan memiliki keluarga di daerah asal, perlahan dan pasti akan kembali ke kampung halamannya masing-masing setelah solusi peraturan pemerintah mulai digaungkan. Alhasil, saya prediksi paling tidak 90% warga yang bukan penduduk asli di satu daerah sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing sebelum tanggal 24 April 2020 sebagai titik akan dimulainya pelarangan mudik bagi warga. Sedangkan warga yang KTP-nya memang KTP kota tersebut, keluarga intinya ada di kota itu, dia hidup bersama anak dan istrinya di kota itu, maka itulah yang dilarang untuk mudik. Mereka dilarang dan pada saatnya nanti mendatangi daerah yang bukan kampung halaman mereka. Bisa jadi itu kampung halaman orang tuanya, bisa jadi kampung halaman sanak saudaranya, tapi yang pasti itu bukan kampung halamannya. Kampung halamannya adalah kota baru yang dia tinggali bersama dengan anak istrinya sebagai konsekuensi pilihan hidup mereka. Tapi kan bisa saja dia punya KTP tercatat di daerah asal, namun mereka memang berdomisili di kota yang berlainan. Bahkan ada seorang pengamat yang menyatakan hal seperti ini akan dapat menjadikan gesekan antara aparat dan warga yang berargumentasi saat ingin pulang kampung. Salah satunya dengan fakta KTP tadi itu. Saya bilang, bila sampai tanggal 24 April Anda masih tidak juga kembali ke kota asal, maka dapat dipastikan kota asal memang bukan kampung halaman Anda.
Karena kalau benar itu kampung halaman Anda, dengan adanya wabah corona ini, selama ini Anda tentu sudah tidak beraktivitas yang berarti lagi di kota ini, karena konsekuensi dari peraturan yang dibuat untuk menahan penyebaran virus corona. Besar kemungkinan semua orang terdampak dan ingin kembali ke kampung halaman, kecuali memang rumahnya ada di kota itu. Dalam kasus ini, kampung halaman sebenarnya adalah kota yang sedang dia tinggali. Jadi, kalau masih ada yang berdebat tentang kosakata, sibuk mengurusi perbedaan antara mudik dan pulang kampung, sudah tinggalkan saja perdebatan seperti itu. Sama sekali tidak berguna. Mereka tidak memahami bahasa secara tekstual dan kontekstual, tapi merasa paling paham. Sudah cukuplah kita melihat bagaimana mereka bisa diperdaya oleh kata-kata DP 0 rupiah alih-alih DP 0%. Cukuplah kita tertawa mereka diombang-ambing oleh kata naturalisasi alih-alih normalisasi. Cukuplah kita prihatin melihat mereka terkagum-kagum dengan istilah rumah lapis alih-alih rumah susun dan lain sebagainya. Cukup, jangan mau ikut bodoh seperti mereka. Cukup bagi kita selalu mendukung keputusan terbaik yang sekuat tenaga dan pikiran coba disolusikan oleh Jokowi dan pembantu-pembantunya. Tidak mudah bagi mereka, namun selalu akan berbuat yang terbaik yang mereka bisa bagi negeri ini. Nyata dan tidak sekedar permainan kosakata.